Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di siang ini kita akan melanjutkan bahasan dari kitab Mutamimah Al-Ajurumiyah, yang mana di siang ini kita akan menginjak pada bab yang baru, yaitu bab tamziz, ya, di mana ini termasuk dari mansub, ya, mansubat, ya, mansubatil asma, yaitu termasuk dari isim-isim yang dinasab, namun penasobannya itu pada tamzizun nisbah gitu, ya, yang menasobkannya itulah tamziz nisbahnya gitu. Artinya dari isim yang mubham tersebut, yang masih samar tersebut, tundat daripada isim yang masih samar itu, yang dibutuhkan padanya tamjiz, itulah yang menasobkan, ya. Jadi bukan pada jumlahnya yang merupakan musnadnya. Ada pembahasan musnad, ada musnad ilaih, ya. Kita katakan musnad, ya, musnad dan musnad ilaih, karena nanti tamjiz itu bisa berlaku pada jumlah fi'liyah, demikian pula pada jumlah ismiyah gitu, ya. Artinya kalau pada jumlah ismiyah itu yang tamjiz itu biasanya pada maf'ulnya, ya. Yang ditamjiz itu maf'ul, ya. Tapi kalau pada jumlah ini, pada jumlah ya fi'liyah, ya, kalau jumlah ismiyah itu biasanya pada khobarnya, ya, pada khobarnya. Naam. Makanya kita katakan yang nanti, ya, istilahnya menasobkan, ya, menasobkan dari tamjiz nisbah, ya, tamjiz nisbah. Artinya tamjiz nisbah itu yang diberlakukan padanya tamjiz gitu loh, ya, karena padanya itu masih ada sesuatu yang mubham gitu, yang masih samar. Nah, ini nanti apa yang disandarkan, ya, di dalam jumlah gitu loh, apa yang disandarkan dalam jumlah. Adapun kalau tamjiz itu sendiri yang menasobkan, ya yang ditamzizi gitu loh, atau tamjiz nisbah gitu loh, ya. Ya, tamjiz nisbah. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Diterangkan di dalam kitab ini, yang dimaksud dengan tamziz itu adalah wal ismul mansubu al mufassiru liman bahama minad dawati awin nisbi, ya. Dia tamziz itu adalah isim mansub yang menjelaskan kesamaran, ya, kesamaran, ya, dari zat, atau menjelaskan keglobalan dari nisbat gitu, ya, keglobalan dari nisbat. Jadi menjelaskan, ya, isim mansub yang menjelaskan sesuatu yang masih samar dari zat, atau nisbah, ya, atau pada nisbah yang global pada lafaz sebelumnya.
Jadi nisbah yang masih global pada isim sebelumnya gitu loh. Ya, maksudnya isim yang diberlakukan padanya tamyiz gitu. Karena masih global itu kemudian dijelaskan atau didatangkan di situ tamyiz. Dan beliau kemudian menjelaskan ya, wadawatul mubhamah arba'atu anwa'in, dan dat-dat yang masih samar atau masih global itu ada 4 macam. Ya, macam yang pertama ya, itu adalah al-adat. Ya. Kemudian yang kedua itu nanti ada al-miqdar, kemudian yang ketiga sibul miqdar, dan yang keempat itu makana far'an li tamyiz. Jadi pertama itu adat, bilangan. Kedua adalah miqdar, ukuran. Ya. Yang ketiga itu yang mirip dengan ukuran. Ya. Dan yang keempat itu adalah sesuatu yang merupakan percambangan dari tamyiz. Ya. Merupakan percabangan dari tamyiz. Nah, kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah adat ataupun bilangan. Al-adat nahu contohnya itu istaro itu isrina gulaman. Ya. Saya membeli 20 pelayan, maksudnya adalah budak ya. Malaktu tis'ina na'jatan. Saya mempunyai 90 ekor kambing. Adat di sini, bilangan di sini dikatakan dia adalah tamyiz, itu tidak seluruh bilangan. Dia adalah bilangan dari al-ahada asyara fama fauqaha minal adat ilal mi'ah. Jadi bilangan 11 sampai 100. Ya, makanya nanti yang dibilang itu ma'dudnya itu mansub dalam keadaan mufrad. Mansub mufrad dan nakirah itu. Ya. Adapun kalau 10 ke bawah 3 sampai 10 itu kan dia menjadi mudhof. Ya. Di mana mudhofin ilaihnya itu ya, idhofah ya, mudhofun ilaihnya di situ dalam bentuk jamak. Adapun kalau bilangan di atas 100 kita tahu ya, dia juga majrur gitu dengan idhofah, tapi tunggal. Ya. Sehingga khusus bilangan 11 sampai 100 itu dikatakan masuk tamyiz, masuk pada pembahasan tamyiz. Kemudian yang kedua ya, tadi masalah i'rabnya saya pikir tidak ada yang susah ya, tapi kita berikan contoh satu saja misalnya. Ya. Misalnya di situ istaro itu isrina gulaman. Ya. Maka istaro itu fi'il dan fa'il. Dan itu istaro itu dia fi'il mati, dia mabni alal fathi muqaddarah ala hadfil akhir. Ya, dia fathah muqaddarah di atas huruf cacat di bagian akhir. Nah, ini muqaddarah. Istaro. Kemudian tak di situ adalah tak istilahnya tak dhamir rafa' mutaharrik, dia fa'il. Dia fi'il rafa' dari fa'il. Dan isrina di situ dia maf'ul bih ya. Dia maf'ul bih bi bil fi'il istaro.
Amilnya di situ adalah fiil, karena dia fiil itu memarfu'kan fa'il dan menasobkan maf'ul bih. Ya. Dan nama nasabnya dari isrina di situ itu ya. Ya dia niabah dari apa? Fathah. Kenapa? Ya. Karena dia mahmul ya. Dia dikategorikan ya, mahmul ala jamil mudzakkari salim. Ya, dibawa kepada apa istilahnya jamak mudzakkar salim. Artinya kalau dalam istilah shorof istilahnya mulhaq gitu loh. Ini mulhaq namanya. Tapi kalau dalam istilah nahwu namanya mahmul. Mahmulun, dibawa kepada, makanya sering dikatakan bahwa mau humila alaihi. Dan apa yang dikategorikan dibawa kepada makna tersebut gitu. Jadi dikategorikan pada apa? Jamak mudzakkar salim. Ya. Sementara gulaman di situ dialah tamyiz. Ya. Dan gulaman di sini mansub karena apa? Karena dat dari apa? Tamyizun nisbah. Ya, tamyizun nisbah. Ya. Artinya nisbah dari keglobalan. Nah, tamyiz tersebut itu nisbah keglobalannya di situ gitu. Pada isim sebelumnya. Ya, pada isim sebelumnya. Ini cukup jelas gitu. Kemudian wasani yang kedua itu adalah al-miqdaru kaqaulika istaro itu kofisan puron wamanan samnan wasibron apa itu ardon ya, sibron ardon. Yang kedua itu miqdar ya. Yang dimaksud dengan miqdar itu yu'rafu bihi qadru syai', diketahui dengannya itu ukuran sesuatu ya. Dan miqdar biasanya terkadang pakai apa ya, kalau di tempat kita bisa ukuran itu bisa apa ya, timbangan bisa pula adalah takaran ataupun bisa pula liter dan semisalnya ya. Seperti di sini dalam contoh ini diterangkan ya, istaro itu qafizan buron, aku telah membeli segenggam jawawut. Nah, buron itu semacam dia dari apa, gandum ya. Ya. Ini juga cukup jelas ya tentang masalah ini. Tentang masalah i'rabnya juga mudah, tidak perlu kita untuk melanjutkan lagi. Kemudian contoh yang lainnya di situ ya, manan di situ sebenarnya dia mengatof ya, mengatof pada apa, qafizan buron ya. Itu wamanan samnan ya. Itu wawunya itu tidak ada, itu salah itu ya, itu salah ya. Ya, artinya di situ adalah apa, wamanan samnan gitu loh. Wamanan samnan itu dalam apa, kopian di sini itu ada kesalahan cetak. Saya memberi ya apa, manan samnan. Manan ini jenis takaran ya, yang ukurannya sekitar 180 miskol gitu loh. Atau kalau di istilah kati itu 2 kati gitu loh. Ya. Ini menurut ukuran syariat itu sering dikatakan 180 miskol, tapi dalam uruf kebanyakan itu sampai 280 miskol. Ya, tentang 2 kati. 2 kati berupa apa? 2 kati kan masih ini ukuran kan gitu. Ya, ukuran miqdar gitu. Nah, masih ada yang samar. Nah, kemudian 2 kati samnan, yaitu minyak samin. Ya.
Kemudian sibron itu, istaro itu sibron, aku beli 1 jengkal. 1 jengkal. 1 jengkal apa? Ardon, tanah gitu. Ya. Cukup jelas ya. Jadi aku telah membeli sejengkal tanah. 6. Ini yang keberapa? Yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang ketiga itu adalah sibul mikdar, yang semisal dengan mikdar itu, yang serupa dengan mikdar ukuran. Contohnya seperti yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, misqala dzarratin khaira. Ya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khaira. Wa may ya'mal misqala dzarratin khaira. Di situ pada ya'mal itulah yang dia beramal ya. Beramal. Di ya'mal itu fi'il mudhari' dia. Dia majzum karena ada harfu syarat dia, yaitu man. Ada apa istilahnya syarat ya, man syartiyah. Ya'mal di situ dia majzum dengan man gitu. Kemudian ya'mal itu sendiri yang dia beramal gitu. Dia beramal merofakkan fa'ilnya. Ya. Yang mana fa'ilnya itu dia adalah apa? Dia adalah dhamir mustatir jawazan bidhohir takdiruhu huwa ya'udu ilalah biman. Ya, ini dhamir mustatir jawazan bidhohir takdiruhu huwa, yang kembali kepada lafdzul man. Ya. Itu fi mahal nasab. Hafal. Huwa di situ fi mahal rafa dari fa'il. Ya. Sementara misqal di situ dia adalah apa? Dia maf'ul bih gitu. Maf'ul bih, dia mansub bil fi'il tadi. Bil fi'il. Misqal, dan misqal di situ dia mudhaf kan. Darroh di situ dia mudhafun ilaih. Dia jar atau majrur bil idhofah. Nah, khairon itu dia tamziz dia mansub karena dat dari yang ditamziz, yaitu misqal. Nah ini kalau kita katakan ya, misqal sebesar dzarrah ya, misqala dzarrah atau seberat dzarrah, tapi khairon gitu loh. Artinya ini kan sibu al-mikdar gitu loh, mirip dengan mikdar. Karena yang diukur itu sesuatu yang maknawi gitu loh. Ya, sesuatu yang maknawi. Ya. Bukan sesuatu yang hisi. Kalau mikdar itu memang dia hisi gitu loh. Ya, bagaimana mengukur tentang masalah kebaikan, ya, itu kan tidak ada ukurannya. Artinya tidak ada bentuk ukuran yang sifatnya hisi ya, tapi semua diukur secara maknawi ya. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat tentang masalah yang ketiga ini itu sibul mikdar. Sifatnya itu dia dikiaskan dengan sesuatu yang apa istilahnya tidak kemudian dikenal gitu, karena memang tidak ada ukuran seperti apa ya, seperti pada mikdar ya. Kalau ini kan simbol mikdar, sehingga di situ tidak kemudian diletakkan padanya itu untuk pentakdiran yang benar-benar pentakdiran, tapi hanya sekedar takriban saja, mendekatkan saja, pendekatan ke arah makna yang mikdar gitu loh ya, ke arah makna mikdar. Kemudian yang keempat, maka nafar'an litamzizi nafu hada khotimun hada khotamun ya, bukan khotimun, saya keliru tadi, hada khotamun hadidan wababan
sahan, wajubatan khuzan. Ya. Yang keempat itu adalah lafadz yang menjadi cabang dari tamyiz. Cabang dari tamyiz. Seperti hadza khatamun hadidan. Nah, ini adalah cincin dari besi. Nah, ini cincin. Kemudian diterangkan kan cincin masih umum gitu, masih global. Kemudian hadidan dari besi. Nah ini kenapa tidak dikatakan misalnya hadza khatamu hadidin gitu. Ini adalah cincin dari besi. Ya kalau misalnya dikatakan seperti itu kan sudah ada penunjukan gitu loh. Tapi memang aslinya dia mengatakan hadza khatamun gitu. Kemudian butuh dijelaskan. Ya. Dijelaskan yaitu hadidan. Memang ada yang kadang menjelaskan sebagai hal gitu loh. Kalau seperti itu ada yang menjelaskan sebagai hal gitu. Tetapi yang lebih dekat di dalam perkara ini dia adalah masuk pada pada tamyiz. Sehingga dikatakan fara'an li tamyiz. Percabangan dari tamyiz. Juga tentang apa? Tadi ada babun sajan. Sajan itu dia jati. Jadi ini pintu jati, artinya pintu dari jati gitu. Ada jubatan khuzah. Ini adalah jubah khuzan, yaitu dari sutra. Wah, cukup jelas masalah ini. Nah, ini adalah yang mudah, tidak perlu kita lebih merinci lagi. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau menjelaskan al-mubayyinu li ibham nisbah. Ya. Tamyiz yang dia menjelaskan sesuatu yang masih global ya, sesuatu yang masih samar dari nisbah. Itu ada beberapa ya. Ada berapa? Disebutkan yang pertama imma muhawwalun anil fa'il. Entah kemudian dia adalah dipindahkan di muhawwal, dipindahkan dari fa'il. Karena tahwil itu dirubah gitu atau dipindahkan dari tahwil, dari fa'il. Seperti misalnya ya, tasabbaba Zaidun araqan wa tafaqqa'a Bakrun sahman. Ya. Juga wa taba Muhammadun nafsan. Ya. Seperti contohnya misalnya yang pertama Zaid ya. Tasabbaba kan, tasabbaba. Artinya bercucuran. Kalau dikatakan Zaid bercucuran gitu. Nah, ini apa yang bercucuran? Bisa daman, bisa darah. Tapi di situ arokon contohnya. Zaid ya, bercucuran keringatnya gitu. Ya, dan itu dia muhawal dari apa? Tamyiz ya. Muhawal dari fa'il. Muhawal dari fa'il. Nah. Sehingga di situ tasabbaba itu dia fi'il ya, fi'il madi. Zaid itu sebagai fa'il. Arokon di situ tamyiz. Tamyiz li ibhami nisbati lafdu tasab. Lafdu tasabbaba. Ya. Ila Zaidin gitu. Ya. Arokon di situ tamyiz ya, atau untuk menjelaskan dari keglobalan ataupun kesamaran nisbah tasabbaba kepada Zaid ya.
Nah, kalau kita artikan sebenarnya secara asal itu tasabbaba araku Zaidin gitu. Asalnya dari situ. Ya. Nah, kalau tasabbaba araku Zaidin itu berarti kan diartikan keringat Zaid bercucuran kan gitu. Tapi kemudian dirubah gitu loh, dirubah. Fa'ilnya yang mudhof yaitu apa? Aroko di situ. Arokun, aroku di situ dia kan mudhof. Ya dia fa'il itu. Dia mudhof. Maka kemudian dijadikan mudhof ilaihnya sebagai fa'il. Kemudian mudhofnya sebagai asli dari fa'il muhawal gitu loh. Dirubah dia menjadi tamsis. Makanya dikatakan muhawal anil fa'il gitu. Muhawal anil fa'il. Dirubah dari fa'ilnya. Contoh yang lain juga misalnya tafaqqa'a bakrun sahma. Tubuh bakar berlimpah lemak. Sahma itu lemak. Nah, kalau kemudian dijadikan tafaqqa'a sahmu bakrin gitu loh. Ya, sahmu bakrin. Itu kan asalnya seperti itu. Nah, tentang masalah i'rabnya mudah. Juga yang selanjutnya yaitu toba Muhammadun nafsan. Nah, itu kan dari tobat nafsu Muhammadin. Tapi nanti mesti disesuaikan ya dari sisi alamatnya gitu. Ya. Disesuaikan dari sisi alamatnya untuk fa'ilnya dari yang ditahwil darinya. Ya. Karena nafas itu dia kan muanas. Jadi tobat nafsu Muhammadin. Nah. Juga disebutkan di situ wa qauluhu subhanahu wa ta'ala basta'ala ar-ra'su syaiba. Basta'ala ar-ra'su syaiba. Kepala ini penuh. Penuh apa? Saiban. Uban. Itu aslinya dari apa? Basta'ala saibur ra'si. Saibur ra'si. Ya. Uban di kepala ini sudah penuh gitu. Sudah penuh uban di kepala ini. Maksudnya dia menyebutkan tentang dirinya gitu. Ya, maksudnya dikatakan dan kepalaku sudah dipenuhi uban gitu. Nah, sehingga kalau kita lihat ya dari 3 contoh ini, yang pertama misalnya kayak arokon gitu loh, kemudian yang kedua adalah sahman, kemudian yang ketiga adalah nafsan, dan yang keempat adalah saiban. Itu semua mangkul ya, atau muhawal ya. Dia semua dipindahkan dari fa'il. Jadi dari fa'ilnya gitu. Karena fa'ilnya dari apa? Kalau tadi kaitannya dengan arokon itu aroku Zaidin. Kaitannya yang sahmu tadi yang sahman itu dari apa? Dari sahmu bakrin gitu loh. Demikian pula nafsan itu dari nafsu Muhammadin. Juga saiban itu dari saibur ra'si gitu loh. Ya. Ini yang pertama. Kemudian wa imam muhawalun anil maf'ul. Ya, entah kemudian yang kedua itu dipindahkan atau ditahwil, dirubah, dipindahkan itu dari maf'ulnya gitu loh. Seperti contoh misalnya wa fajjarnal arda uyunan. Ya. Wa fajjarna arda uyunan. Itu kan aslinya dari maf'ul.
Maksudnya seperti ini. Uyuni itu dia aslinya dari maf'ul gitu. Wa fajarna uyunal ardi. Ya. Dan kami jadikan apa? Dan kami jadikan bumi itu memancarkan mata air. Ya, mata air ya. Uyunan itu jamak ya. Yang aslinya dari itu tadi, wa fajarna uyunal ardi, dan kami jadikan memancar berbagai mata air dari bumi, kan gitu ya. Ini cukup jelas. Kalau kemudian kita lihat dari sisi nasib di situ ya, yang menasobkan ya, yang menasobkan. Artinya yang menasobkan dari contoh-contoh ini ya, uyunan di situ, kemudian saiban, ya berarti dari yang ditamziz gitu loh. Makanya dikatakan anasib uyunan di situ. Yang menasobkan lafadz uzunan itu lafadz dari al-ardo. Ya. Sementara nisbah kepada tamzizun nasib yang menasobkan dari tamzizun nisbah itu lafadz fajjaro. Al-fajjaro. Ya. Artinya al-ardo itu dia mansub dengan lafadz fajjaro. Karena kedudukannya dia sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih bagi fi'il tadi. Bagi fi'il dan fa'ilnya dia maf'ul bih. Dan yang beramal itu adalah fi'ilnya. Karena fi'ilnya dia marfu'kan fa'ilnya dan menasobkan maf'ulnya. Nah, ini kalau jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Ada pembahasan seputar masalah jumlah ismiyah gitu, jumlah ismiyah. Kalau jumlahnya ismiyah tadi kan ada contoh misalnya hadza khatamun hadidan gitu kan. Hadza khatamun hadidan. Ya. Makanya sebelum kita lanjutkan itu harus dipahami tentang masalah musnad di sini. Dipahami tentang masalah apa? Musnad. Nah, makanya di depan kita tidak katakan yang memansubkan itu adalah apa? Yang mansubkan itu kita tidak katakan apa? Yang mansubkan bukanlah dari suatu yang mansub gitu loh. Yang mansubkan suatu yang mansub bukan gitu loh. Karena datnya dari yang ditamziz itu bisa mansub, bisa marfu gitu loh. Makanya di sini di dalam pembahasan hal itu dia bukan bagian dari dua bagian dalam jumlah. Dia bukan bagian dari dua bagian dalam jumlah. Tetapi jumlah itu tidak akan sempurna. Jumlah itu tidak akan cukup dari hal. Artinya jumlah itu, dua bagian jumlah itu bukan berarti tidak butuh kepada hal gitu loh. Kenapa dikatakan dua bagian jumlah? Karena jumlah itu bagiannya adalah dia musnad dan musnad ilaih. Ingat, musnad dan musnad ilaih. Nah, kadang bisa menimbulkan pertanyaan ya. Kalau dikatakan loh jumlah itu kan bisa fi'il, kemudian fa'il, kemudian maf'ul bih gitu loh. Nah, di bagian pembahasan hal ini sudah dibahas. Ingat, dua bagian jumlah yang dimaksud di situ itu adalah musnad dan musnad ilaih. Dan itu sudah berlalu pada pembahasan definisi awal ya. Tentang tanda isim salah satunya adalah dengan isnad. Dengan isnad. Makanya kalau satu contoh ya, antara fi'il kemudian fa'il, berarti apa? Yang disandarkan itu sebenarnya apa? Musnadnya, ya fi'ilnya. Musnad ilaihnya apa fa'ilnya? Kalau kemudian fi'ilnya itu maklum, berarti musnad ilaihnya siapa? Ya naibul fa'il gitu loh. Ya seperti itu.
Demikian pula pada mubtada khobar. Ya. Musnadnya itu apa? Khobarnya. Yang disandarkan itu khobarnya. Tapi musnad ilaihnya apa? Dia mubtada'nya. Dia mubtada'nya. Ini sudah berlalu pembahasan di bagian awal itu. Di bagian awal pembahasan tentang seputar tentang masalah alamat dari isim. Alamat isim. Ya, alamat isim. Bisa diketahui dengan isnad. Nah, tentang masalah ini, jumlah ismiyah di sini hadza khotamun hadidan. Kan hadza di situ dia adalah apa? Dia mubtada. Tapi dia mabni. Isim isyarah dia mabni. Ya, mabni. Sehingga di mahal rafa dari mubtada. Di rafa dengan apa? Bil ibtida, karena dia permulaan. Sementara khotamun itu dia adalah khobar. Dan dia marfu' ya bil ibtida. Dia marfu karena bukan bil. Dia marfu bil mubtada karena mubtada. Ya. Sehingga di sini kita tidak katakan anasib gitu yang menasobkan gitu loh. Untuk khobarnya. Tetapi yang dibahas di sini adalah kaitannya anasib li tamziz gitu loh. Yang menasobkan tamziz apa? Yang menasobkan tamziz adalah nisbah. Tamjiz nisbahnya. Tamjiz nisbahnya siapa? Atau apa tamjiznya? Dia adalah khobar, yaitu hadid. Khotamun. Yaitu khotamun. Yang dia marfu. Kan gitu. Nah, jadi yang memansubkan itu dia apa? Dia adalah tamjiz nisbahnya. Tamjiz nisbahnya atau tamjiz yang istilahnya yang masih nisbah ke globalan, kaitannya dengan globalnya sesuatu yang masih diperkirakan, itu ada padanya. Diglobalkan, masih samar itu. Ya. Makanya kita tidak katakan anasib. Ya, anasib nasib yang menasobkan untuk tamjiz nisbah gitu loh. Karena dia marfu gitu loh. Dia marfu. Maka hendaknya seorang dia memperhatikan masalah ini, karena tentang masalah ini nanti ada di bagian akhir itu, di bagian akhir bab ini yang perlu untuk dicermati gitu loh. Ya. Kemudian kita lanjutkan yang selanjutnya. Au an ghairihima, atau yang selain daripada keduanya. Artinya selain dari, dia bukan muhawal dari fa'il, bukan pula muhawal dari maf'ul. Ya. Contohnya, ana aksaru minka malan. Ya. Ana aksaru minka malan. Saya lebih banyak daripada kalian. Ya. Dalam urusan harta. Ya. Atau di situ juga ada contoh yang lainnya, yaitu wa zaidun akramu minka aban wa ajmalu minka wajhan. Ya. Ini kan sebenarnya kalau dikembalikan itu dia bukan muhawal dari fa'il, juga bukan muhawal dari maf'ul, juga bukan. Tapi kalau kita lihat di sini dari mubtada sebenarnya. Dari mubtada. Maka dikatakan selain daripada keduanya gitu. Contoh misalnya anak aksaru minka malan. Itu kan sebenarnya dari mali aksaru minka. Mali aksaru minka. Hartaku lebih banyak daripada punya kamu. Mali di situ dia adalah mali, di situ kan dia mudhof. Mal mudhof. Ya. Dia mudhof. Dia marfu. Dengan apa? Dengan dhamah muqaddarah. Ya, terhalangi untuk kemudian dia dhamah karena istighol. Tersibukkannya dengan harokah munasabah, ya, karena bertemu dengan ya mutakalim. Mali. Ya, mali. Ya. Artinya mal di situ dia
mudhofnya itu dia marfu. Dia marfu. Marfu apa? Bil ibtida. Dia mubtada. Ya, kan demikian. Nah, sementara aksaru di situ dia adalah khobar. Aksaru di situ khobar. Berarti dia khobar, dia marfu bil mubtada. Sementara mingka di situ jar majrur muta'alik bi aksar. Dia muta'alik dengan aksar. Ya sebenarnya dia muhawal dari ini, dari mali di situ, dari artinya kalau muawal dari mana? Dia muawal dari mubtada'nya. Kemudian mubtada'nya itu digantikan dengan apa? Mudhof ilaih kepadanya. Artinya mudhof ilaih dari mal tadi, yaitu ya mutakallim. Maka dikatakan ana aksaru minka malan. Kan gitu. Dan itu juga berlaku pada yang tadi telah disebutkan pada contoh-contoh. Seperti misalnya tadi ya, Zaidun akramu minka aban. Itu kan berarti aslinya dari Abu Zaidin akramu minka. Kan gitu. Abu Zaidin bapaknya Zaid itu lebih mulia dari kamu kan. Juga ajmalu minka wajhan. Artinya wawajhuhu, artinya wawajhu Abu Zaidin, wajhu Abu Zaidin ajmalu minka gitu loh. Ayah Zaid lebih mulia dari kamu dan wajah dia wawajhuhu ajmalu minka, atau wawajhu Abi Zaidin itu lebih tampan dari kamu gitu loh. Kan seperti itu. Artinya ini sebenarnya kalau kita katakan ya, itu muhawal dari apa gitu. Ya, dia muhawal dari mubtada kan sebenarnya. Ya, namun dikatakan muhawal an ghairihima, an ghairihima. Kemudian yang keberapa itu, yang keempat itu, yaitu au ghairu muhawal, atau yang tidak muhawal gitu loh. Ya, dia tidak dipindahkan dari sesuatu apapun. Artinya memang dia tidak ada pemindahan dari sebelumnya. Contohnya imtala al ina'u ma'an walillahi durruhu farisan. Ini yang bagian akhir itu nanti akan dijelaskan secara tersendiri ya. Nah, contoh yang pertama yaitu imtala al ina'u ma'an. Ya. Ya, bejana itu berlimpah airnya. Artinya penuh bejana itu airnya kan gitu. Imtala al ina, bejana itu penuh. Apanya yang penuh? Airnya. Sementara lillahi durruhu farisan. Ini sebenarnya adalah ungkapan untuk takjub ya. Ya, alangkah baiknya dia sebagai penunggang kuda. Ini artinya agak jauh sebenarnya. Ya, agak jauh. Makanya perlu untuk dijelaskan di sini ya. Atau sebelumnya tentang masalah tadi imta al ina'u ma'an. Sebenarnya memungkinkan itu juga termasuk muhawal ya sebenarnya. Karena ini mirip seorang dia berkata seperti ini. Mala'a ma'ul ina, kan gitu. Ya. Kan ya. Mala'a ma'ul ina. Air dalam apa bejana itu telah penuh. Ya. Ya.
hanya saja memang di situ mesti terjadi perubahan dari imtala'a menjadi mala'a gitu loh. Ya. Ya, menjadi ada perubahan di situ. Makanya ada yang mengkategorikan dari jumlah ini imtala al ina'u ma'an itu dia adalah sibul muawal. Ya, sibul muhawal. Dia termasuk dari jenis yang mirip dengan muhawal. Muhawal dari apa kalau seperti itu? Di mala'u ina ma'ul ina berarti dari fa'il. Muhawal dari fa'il. Karena lafaz dari imtala'a itu sesuai secara makna kemudian dirubah menjadi mala'a gitu loh. Alam. Kemudian walillahi durhu farisan. Ya, walillahi durusu farisan. Nah, tentang masalah ini kita i'rab dulu. Itu jar majrur ya lillahi. Fi ma'al rafa' dari khabar muqaddam. Ya. Fi ma'al rafa' dari khabar muqaddam. Duruhu itu mubtada' muakhar. Wa huwa mudhaf. Dur itu mudhaf. Wal ha' di situ dhamir mutasil fi mahal jar bil idhofah. Farisan itu tamyiz. Untuk menjelaskan jenis muta'ajjab minhu atau muta'ajjab minhu. Untuk menjelaskan jenis yang ditakjubi darinya, yang masih mubham. Ya, masih mubham. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi. Afan tadi sempat terhenti. Ya. Jadi saya ulangi sedikit ya tentang tadi yang ghairu muhawal tadi, yaitu imtalal ina ma'an. Dari situ karena tadi tahu-tahu restart ya HP-nya. Nah, itu ada yang mengkategorikan itu adalah muhawal atau sibul muhawal gitu loh. Karena itu bisa dipakai dalam bentuk lafadz ya. Itu mencocoki untuk dimanakan kepada mala'a ma'ul ina. Memang tidak bisa dibaca dengan imtala'a ma'ul ina, tapi mala'a ma'ul ina. Ya. Kalau mala'a dia kan berarti sulasi mujarrad. Kalau imtala'a itu dia kan sulasi mazid. Imtala'a. Dan imtala'a al-ina'u ma'an itu dia sifatnya adalah apa? Dia mutawa'ah maknanya. Artinya ya, bejana itu berlimpah airnya. Nanti dikatakan berlimpah itu setelah penuh itu. Ya, bejana itu penuh air maka menjadi terpenuhi gitu. Jadi terpenuhi air kan gitu. Itu makna mutawa'ah. Nah, tapi memang ada yang mengkategorikan itu sibul muhawal. Artinya dari muhawal dari fa'il gitu loh. Karena makna imtala'a itu bisa mempunyai makna adalah apa? Mala'ah. Walaupun kalau mala'ah itu kan dia bukan mutawa'ah gitu. Artinya air pada ina itu penuh gitu. Kalau imtala'al ina'u itu kan dimaknakan gini, air memenuhi, air penuh pada bejana, maka bejana menjadi terpenuhi, kan gitu. Ya, itu pembahasan yang tadi sempat mungkin terhenti, saya nggak tahu terhentinya di tempat yang mana ya. Kemudian ya tentang lillahi duruhu farisan di situ, lillahi durusu farisan di sini. Kita bahas dulu lillah di situ jar majrur fi ma'al rafa' dari khabar muqaddam. Duruhu itu mubtada muakhar wa huwa mudhaf. Ha di situ ya, itu adalah dhamir mutasil fi mahal jar bil idhofah. Farisan itu tamjiz untuk menjelaskan jinsil muta'ajjab min.
untuk menjelaskan jenis yang ditakjubi dengannya atau ditakjubi ditakjubi padanya dari sesuatu yang sebelumnya itu mubham gitu loh. Ya, karena duruhu di situ kan itu menunjukkan ketakjuban ya, makna duruhu itu. Ya. Sering diambil ini duruhu itu dari durul laban ya. Itu bisa dibaca dengan dikatakan bisa dengan kasroh dal kalau pada fi'il mudhari yaitu yadiru, bisa yaduru ya. Kalau dikatakan misalnya darol laban dia susunya itu dar, susu itu dar, maksudnya adalah apa, dia mengeluarkan susu yang banyak ya. Biasanya ini pada istilahnya pada onta dan semisalnya. Nah, ya. Dan disebut wa yusama alaban nafsuhu ya. Daron ini adalah kinayah dari fi'il mamduh asodir anhu. Ini adalah sebuah kinayah ya, makna kinayah ya, sebuah kinayah dari perbuatan yang dipuji, yang muncul darinya. Artinya betapa melimpahnya air susu tersebut. Misalnya kalau misalnya ada kayak onta ataupun istilahnya kambing dan semisalnya. Nah itu kemudian dibawa kepada makna yang lebih luas pada konteks jumlah yang dimaklumi, sehingga duruhu di situ ya, duruhu itu menunjukkan betapa bagusnya. Farisan itu yang menunggang. Hanya menunggang apa? Menunggang kuda. Yang menunggang farisan ya. Ya. Menunggang kuda. Ya. Sementara di situ lillahi di situ ya, ini adalah dimaksudkan qasar li idhari ta'ajjub minhu. Li'annahu ta'ala munsi'ul ajaib. Lillah itu sebenarnya dimaksudkan untuk menunjukkan ketakjuban kepada yang ditakjubi. Kenapa? Karena yang memunculkan hal yang ajaib itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau diartikan lillahi duruhu farisan itu alangkah bagusnya dia di dalam menunggang kuda. Dan disebut di situ nama Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena yang memunculkan ya penunggang kuda itu punya kemampuan bagus, itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau diartikan gimana? Ya diartikan alangkah bagusnya dia sebagai penunggang kuda, gitu saja. Duruhu di situ pada duri itu untuk makna bagus, perbuatan yang bagus. Ya, perbuatan dia farisan. Dalam hal bagus apa? Sebagai penunggang. Ya, penunggang kuda. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kita lanjutkan ya. Wala yakunu atamjisu ila nakiratan. Ya. Tidaklah tamjiz itu berbentuk kecuali nakirah. Ya. Wala yakunu ila ba'da tamamil kalam bil makna al mutaqaddam fil hal. Ya, ini syarat yang pertama, dia berbentuk mesti nakirah, dan tidak pula terbentuk kecuali sudah kalam yang sempurna dengan makna yang telah dikemukakan pada bab hal. Ya. Dan tidaklah terbentuk kecuali sudah kalam sempurna. Ya, dengan makna yang telah dikemukakan pada bab hal. Ini sebagaimana di awal tadi sudah disinggung. Di dalam hal ada pembahasan itu. Maknanya ya, setelah kalam sempurna itu apa? Setelah kalam sempurna, bahwasanya hal demikian pula tamjiz itu bukan bagian dari salah satu di antara dua bagian di dalam jumlah. Bagian dalam jumlah kan musnad dan musnad ilaih. Musnad dan musnad ilaih. Ingat musnad dan musnad ilaih ya. Karena dikatakan musnad dan musnad ilaih itu bisa jumlahnya fi'liyah, bisa jumlah ismiyah. Kalau misal dikatakan
dua bagian itu nanti jumlah fi'liyah, itu bisa jadi bagiannya 3, yaitu apa, fi'il, fa'il, kemudian maf'ul bih. Ini bisa menimbulkan kerancuan. Ya, memang ada yang 2 bagian, misalnya kayak fi'ilnya lazim, ghairu muta'addi. Fi'ilnya lazim dan bukan muta'addi, itu dia kan cuma 2 bagian saja. Maka 2 bagian dimaksud itu di apa? Dia adalah musnad dan musnad ilaih. Ya, di dalam hal isnad gitu loh, atau musnad dan musnad ilaih. Demikian pula bisa jumlahnya ismiyah, mubtada dan khobar. Itu juga terdiri dari apa? Musnad dan musnad ilaih. Jadi makna yang pertama bahwasannya yang dimaksud setelah kalam sempurna itu adalah ya, bahwa tamyiz dan hal, tamyiz sebagaimana hal itu bukan salah satu dari di antara 2 bagian dari jumlah yang ada pada jumlah. Dan makna yang kedua, ya, namun bukan berarti jumlah 2 bagian jumlah itu tidak butuh kepada tamyiz sebagaimana tidak butuh kepada hal. Bukan seperti itu. Ya, artinya tetap dia butuh. Ya, walaupun bukan bagian daripada jumlah. Ya. Oleh karena itu yang menjadikan nasab, kalau kita lihat yang menjadikan nasab dari tamyiz itu bukan amil yang ada pada jumlah tersebut gitu. Tetapi dat yang ada pada jumlah. Ya, dat yang ada pada jumlah. Kemudian kita lanjutkan, kita tidak perlu untuk memperpanjang. Kemudian wa nasib li tamyiz dawat al-mubhamah tilka datu, ya di akhir ini. Dan yang menasabkan untuk tamyiz, ya li tamyiz dari dat yang tersamarkan tersebut, tamyiz untuk dat yang samar tadi, artinya tamyiznya itu tilka dat, ya dat itu sendiri gitu loh. Misalnya seperti tadi telah dicontohkan ya, wa fajarnal ardo uyunan, yang menjadikan mansub dari uyunan itu ardo itu sendiri, al ardo itu sendiri ya. Sementara litamzizi nisbah fi'lul musnad, sementara yang menjadi menasabkan untuk tamyiz nisbah, nah tamyiz nisbah berarti kan yang ditamzizi gitu istilahnya, yang ditamzizi itu tamyiz nisbah, itu fi'il musnad, fi'il yang disandarkan, fi'il yang disandarkan kepada fa'il kan itu. Nah, ini kalau jumlahnya adalah fi'liyah gitu loh, jumlahnya fi'liyah. Kalau kemudian jumlahnya itu adalah apa? Kalau jumlahnya ismiyah seperti tadi misalnya kayak apa? Hada khotamun hadidan itu. Hada khotamun hadidan. Berarti yang memarfukkan di situ bukan menasabkan, tapi memarfukkan bagi yang ditamzizi itu adalah apa? Ya, dia adalah apa? Al-musnad atau al-musnad ilaih. Musnad ilaihnya apa? Mubtada. Yang disandarkan kepadanya kan mubtada. Nah, khobar itu musnadnya. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian akhir kita percepat karena supaya kita punya kesempatan ya. Wala yataqaddamu at-tamyizu ala amilihi mutlaqan. Wallahu alam. Dan tamyiz pada amilnya ya tidak diperbolehkan mendahului, ya tidak diperbolehkan tamyiz itu mendahului amilnya. Ini secara mutlak ya, dan itu sama saja ya, ya. Sama saja misalnya amilnya berupa fi'il mutasharrif, fi'il yang bisa zarif ataupun yang jamid itu sama saja. Sehingga tidak boleh seorang misalnya mengatakan nafsan toba zaidun, tidak boleh gitu. Harusnya toba zaidun nafsan, tidak boleh didahulukan seperti itu, tidak boleh. Sebagaimana tidak diperbolehkan di dalam adat itu indi dirhaman isruna,
Tidak boleh. Indi dirhaman isruna. Harusnya apa? Indi isruna dirhaman. Saya punya 20. Apa? Dirham. Tidak boleh dikatakan indi dirhaman. Di sisiku ada dirham. Berapa? 20. Tidak boleh seperti itu. Namun memang ada sebagian ulama yang bolehkan itu. Sebagian ulama yang bolehkan. Nah. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan sekian pembahasan seputar masalah tamjiz. Ya, sebenarnya ada pembahasan yang cukup panjang pada bagian yang akhir ini ya. Ya. Namun pendapat-pendapat yang lain itu ya jarang dipakai, toh juga jarang dipakai gitu loh. Ya. Ya, memang ada pada beberapa contoh syair itu yang justru tamjiznya itu mendahului gitu loh. Tapi itu pendapat yang tidak dipilih oleh mu'alif kitab ini. Kita cukupkan sekian. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.